Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat pagi yang saya hormati upasaka-upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama dimulai dari tadi mendaraskan puja pagi, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama melatih keheningan ya. Kalau saya itu menggunakan kata meditasi, apakah itu ya sudah biasa ya? Ya, melatih keheningan ya. Kalau menggunakan kata meditasi mungkin ini ya langsung ini apa? Baik. Kemudian ya suatu kesempatan baik karena di pagi hari ini kita dapat bersama-sama mempunyai kesempatan untuk membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Buddha katakan dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk ini ya, mengingat kembali tentang ini perjuangan ya para pahlawan ya. Semboyannya apa biasanya? Merdeka ya. Merdeka. Ya, apakah semangatnya masih ada? Boleh dicek ya. Yang pertama ya, semboyannya merdeka. Kurang kompak. Oh gitu ya. Ayo. Oke. Ya. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Semoga ya dengan sukacita ini, dengan ya memperingati ya, sambil kita memperingati hari ulang tahun ya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Semoga negara kita damai, aman dan sejahtera. Dan kemudian saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali tentang mengapa kita semua ya, mengapa Anda dan kita semua berkumpul di sini. Salah satunya yaitu untuk memperkuat keyakinan dan kemudian bersama-sama tanpa kita sadari kita juga mengembangkan khusus bagi berumah tangga, mengembangkan 5 latihan ya dari mulai datang paling tidak sudah bisa mengendalikan mengendalikan tiga pintu karma ya.
yaitu melalui kegiatan dari mulai baca parita, kemudian meditasi, kemudian bersama-sama membahas dhamma. Kemudian dan tentunya di dalam praktek moralitas itu untuk fungsinya salah satunya untuk memperkuat ya, memperkuat keyakinan kita terhadap Triratna, dan juga sebagai wujud ini ya, wujud perlindungan kita kepada Triratna ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan tema makna perlindungan kepada Triratna. Tetapi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perlindungan kepada Triratna, paling tidak kita mengetahui yang pertama definisi atau arti dari perlindungan kepada Triratna, dan kemudian yang selanjutnya tentunya bagaimana caranya, dan kemudian arti dari yang pertama, arti dari berlindung ya. Nah, arti dari berlindung ini yaitu menempatkan diri di tempat yang aman ya, yang artinya kita hendaknya ya, menegaskan diri ya, atau memberikan satu prinsip, yaitu tentang bagaimana kita menempatkan diri kita di tempat yang aman. Dengan cara apa? Dengan cara berlindung kepada Triratna ya. Nah, sebagai upaya untuk melakukan perlindungan itu dengan upaya apa? Ya, dengan upaya yang paling awal dan paling mendasar, yaitu diawali dari perilaku ya, atau moralitas ya, yang khususnya bagi berumah tangga menjalankan 5 moralitas ya. Ini menjadi alasan yang sangat kuat agar kita senantiasa berlindung kepada Triratna. Karena apa? Karena kita menempatkan diri di tempat yang aman ya. Aman agar terhindar dari apa? Ya, terhindar dari kelahiran ya. Terhindar dari kelahiran di alam-alam yang rendah ya. Dan pengertian berlindung itu bisa juga diartikan dalam pergi berlindung ya, mempunyai tekad yang kuat untuk berlindung kepada Triratna, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan perlu kita pahami terlebih dahulu ya, pengertian tentang Triratna ya, yaitu 3 mustika ya, yang nilainya tidak dapat diukur ya, sungguh agung, luhur, mulia, yang perlu dimengerti, dipahami, dan diyakini khususnya oleh umat Buddha ya. Nah, tidak terukur di sini karena memang kalau kita mengukur ya, bagaimana Buddha mengajarkan Dhamma, kemudian hingga sampai saat ini ajaran Buddha masih bisa dapat kita dengarkan dan kita simak bersama. Itu sungguh tidak bisa diukur ya, kebajikan dari Sang Buddha ini. Kemudian agung ini sangat agung karena ajaran Dhamma dari Sang Buddha ini dari masa ke masa itu masih tetap relevan ya. Silakan untuk mengisi yang di depan dulu ya. Yes. Nah, di depan ya. Oke. Nah, dimengerti ini yaitu bagaimana cara kita mengerti dan paham tentang Dhamma, yaitu salah satunya yaitu tadi kembali ke praktek laku, moralitas, dan meditasi. Itu dua hal ya, agar kita bisa mengerti esensi dari Dhamma, kemudian dipahami dan diyakini. Setelah kita memahami
esensi dan praktek dhamma ya. Kemudian kita meyakini, oh ini jalan yang tepat ya, jalan yang tepat untuk kita berlindung ya, berlindung kepada Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Kemudian saya ingin menjelaskan lebih mendalam tentang, pertama tentang Buddha ya. Ini sebagai pondasi awal. Sang Buddha adalah guru agung junjungan kita yang telah memberikan ajarannya kepada para dewa dan manusia agar mereka dapat mencapai kebebasan ya, kebebasan mutlak ya. Nah, banyak kisah-kisah ya, kisah-kisah dewa atau manusia yang mendapatkan ajaran dari Sang Buddha pada masa itu ya. Dan banyak yang mencapai ini ya, pembebasan. Pembebasan di sini yaitu terbebas dari ini ya, terbebas mampu memahami, sehingga terbebas dari keterikatan ya, keterikatan, dan mampu terbebas dari sebab apa? Sebab duka ya. Sebab duka yaitu apa? Sebab duka yaitu keinginan ya. Keinginan. Kan apa? Ada 5 ya. Ada 5 tahap ya tentang apa? 5 tahap ya. Dari mulai kontak, kemudian ada kontak, terus ada perasaan ya. Setelah ya kontak, setelah kontak ada perasaan ada keinginan, setelah keinginan untuk menjadi, dan terjadilah kelahiran. Itu terus ya. Kenapa kita semua terlahir kembali ya? Karena masih ada itu, awalnya tuh ada keinginan ya. Keinginan, setelah ada keinginan kemudian ya dari kontak dulu tadi kan maksudnya kontak, terus setelah kontak ada perasaan keinginan, setelah keinginan kemudian keinginan untuk menjadi apa, menjadi makhluk, dan kemudian terjadilah ini apa, kelahiran. Itu sih kurang lebih prosesnya ya. Dan ketika pada masa itu baik para dewa maupun manusia mendengarkan ajaran dari Buddha, mereka dapat ini ya, memahami dan menghentikan secara perlahan, menghentikan yang namanya itu apa, nafsu keinginan ya. Itu definisi dari Buddha ya. Definisi dari Buddha ya. Kemudian kita memahami bersama ya. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari Dhamma ya. Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Dhamma yang bukan buatan Buddha, beliau hanya menemukannya. Dhamma yang ditemukan dalam bentuk abstrak ya. Maka untuk dapat dimengerti oleh makhluk lain, Dhamma dikonsepsikan dalam bahasa ya. Ajaran yang menunjukkan umat manusia dan para dewa ke jalan yang benar agar terbebas dari kejahatan, membimbing para dewa dan manusia untuk mencapai ini, dapat menghilangkan itu tadi ya, menghilangkan yang namanya keinginan. Nah, Dhamma ini sangat ini ya, sangat mendalam ya. Bahkan sebagai salah satunya yaitu Dhamma di dalam ini ya, sutta yang di khotbah yang disampaikan oleh Buddha ya, terkait dengan sutta ya, sangat mendalam. Dan ini memang harus memiliki ini ya, bagaimana kita menganalisa ya ketika mendengarkan Dhamma ya. Dan Dhamma itu menunjukkan umat manusia dan para dewa ke jalan yang benar agar terbebas dari kejahatan. Nah, di dalam definisi Dhamma ya, Dhamma itu memang sangat kecil ya, sangat ini ya, sangat dalam ya, dan bisa dipahami oleh para bijaksana ya. Nah, muaranya dari Dhamma ya, itu ada di ini empat kebenaran mulia ya, yaitu tentang duka, sebab duka, akhir dari duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Muaranya di situ. Kemudian
berkaitan tentang sangga, ya, definisi dari sangga ya. Sangga adalah persaudaraan para biku atau Arya yang telah mencapai ini ya, 4 tingkat ini ya, 4 tingkat kesucian ya, yaitu Sutapana, Sadadagami, Anagami, dan Arahat ya. Nah, sebagai sangga, sebagai pengawal dan pelindung dhamma, mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakannya sehingga mencapai yaitu tadi kedamaian ya, kedamaian sejati atau nibbana. Nah, salah satu sangga yang patut kita ingat kembali yaitu tentang yang melindungi dhamma atau sebagai ya, yang mampu mengingat kembali ajaran-ajaran Buddha. Kira-kira ada yang masih ingat namanya Bhante siapa? Yang mampu mengingat ajaran Buddha, khotbah-khotbah Buddha. Ada 3 murid utama Sang Buddha. Ya, Ananda ya. Ya, yang mulia Ananda, yang Arya Ananda. Karena memang yang Arya Ananda ini memiliki kemampuan untuk mengingat hampir semua khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha ya. Bahkan yang Arya Ananda ini bukan hanya di kehidupan Buddha ini ya, Buddha Gautama ya. Di kehidupan sebelumnya, yang Arya Ananda ini menjadi murid utama dari Buddha ini pada Mutara ya. Jadi secara tugasnya ya, itu kembali menjadi mendapatkan tugas untuk mengingat kembali di zamannya Buddha ini, zamannya Buddha Gautama ya. Dan kemudian ada satu lagi yang ahli dalam Vinaya, yaitu ada yang Arya ya, yang Arya Kasapa atau Anuruddha gitu. Yang ahli di dalam kebijaksanaan, yang ahli dalam Abhidhamma itu yang Arya Sariputra ya. Dan kemudian yang ahli di dalam kekuatan ini yaitu yang Arya Moggallana ya. Jadi mereka ini para sangga ya di masa zaman Buddha yang memiliki beberapa keunggulan, dan yang memiliki keunggulan di dalam mengingat kembali ajaran Buddha yaitu yang Arya Ananda. Kemudian saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang Buddha ya, tentang bentuk Buddha apa saja sih. Yang pertama yaitu Sama-sama Buddha sendiri ya. Sama-sama Buddha ini mereka para Buddha yang telah mencapai itu ya, Sama-sama Buddha ya, mencapai kebuddhaan ya. Dan kemudian ada satu lagi yaitu Pacceka Buddha ya. Pacceka Buddha ini adalah seorang Buddha yang telah mencapai ya pencerahan ya, tetapi beliau tidak bisa mengajar ya. Kemudian Sawaka Buddha yaitu para petapa di masa lalu ya. Nah, di masa sekarang yang mencapai ini ya, empat tingkat kesucian yaitu Sutapana, Sadadagami, Anagami, dan Arahat ya. Kemudian berkaitan tentang pendalaman mengenai tentang dhamma itu wujudnya dari di mana saja. Yang pertama yaitu Pariyati Dhamma dan Arya Atangkika ya. Pariyati Dhamma yaitu ada di dalam sini, ada di dalam Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma ya. Kalau Vinaya itu peraturan ya, peraturan untuk para petapa, dan juga ada peraturan untuk rumah tangga ya. Di Sutta ini ada kurang lebih ada 5 ya, 5 itu 5 nikaya ya. Ada Digha Nikaya, ada Digha Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta, Majjhima Nikaya, ada Kuddhaka ya, Kuddhaka Nikaya ya. Nah di Abhidhamma ini lebih gini ya, kalau di Abhidhamma ini lebih ke mendalam lagi ya, lebih ke filosofi ya, filsafat Buddhis itu di Abhidhamma.
Kalau di Abhidhamma ini lebih mendetail ya, lebih mendalam ya. Di dalam itu apa? Contohnya ini tentang proses ini ya, proses bagaimana proses melihat itu. Proses melihat itu dijelaskan secara detail ya. Bagaimana kesadaran melihat dan bagaimana kesadaran itu pelan-pelan itu ya, pelan-pelan kesadaran itu menghilang dan timbul. Itu dipelajari di sini di dalam Abhidhamma ya. Kemudian pati-pati dhamma dan maga ya. Pati-pati ini adalah, kalau pariyati ini belajar ya, kalau pati-pati ini lebih ke praktek ya, praktek dhamma. Dan maga itu jalan ya, yaitu di dilaksanakan dengan praktek laku, kemudian samadhi ya, kemudian kebijaksanaan ya. Nah, ada satu lagi patiweda. Patiweda yaitu buah dari belajar dan berlatih, yaitu tercapainya maga ya. Maga ini tercapainya jalan ya, jalan untuk mencapai ini, jalan untuk mencapai pencerahan ya. Kemudian pala ini buah ya, buah dari belajar dan praktek dhamma. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sangga ya. Sangga-nya apa saja, yaitu ada Arya Sangga, yaitu orang-orang yang berlatih ya, sebagai pertapa ya. Kemudian saya ingin menjelaskan lagi tentang ini kan pengertian Triratna pada era itu ya, pada era di India ya. Dan kemudian apakah di Indonesia atau di Nusantara ada istilah Triratna? Ada yang pernah mendapatkan informasinya? Apakah di Indonesia ada pengertian tentang Triratna, nama lain dari Triratna? Apakah ada yang pernah mendapatkan informasi ini? Belum ya? Baik, saya akan beritahu ya. Jadi di Nusantara Triratna ini disebut dengan Ratnatraya ya. Boleh dicek di buku agama Buddha di Bali ya. Dan sebagai pendukung mengapa sih Ratnatraya? Ada beberapa pendukungnya ya, pendukung dari ini ya. Ini berdasarkan beberapa penelitian ya. Yang pertama yaitu di Sumatera ya. Di Sumatera pada era Sriwijaya ya, yang berangkat tahun Saka 684 Masehi, yang ditemukan di Talang Tuwo ya. Disebutkan nama Raja Dabuntahyang Sri Janancana. Ini Raja Kerajaan Sriwijaya ya, yang mendirikan sebuah taman dengan nama Sri Kesetra ya, Sri Kesetra untuk keselamatan semua makhluk. Kesetra ini kalau bahasa Balinya setra ya, iya. Dan di dalam bait prasasti ini, 9 dari prasasti disebutkan ada Kalyana Mitra ya. Kita pahami ya, Kalyana Mitra. Kemudian ada kata Wodicita Maitri ya. Kalyana Mitra kita pahami dengan sahabat yang baik ya. Kalau di ini Kalyana Mitra ya bahasa Indonesia. Bodhicitta itu bagaimana manusia atau makhluk ini mengembangkan cinta kasih. Dan ada Maitri ya, penuh dengan cinta kasih ya. Dan di dalam bait ke-10 disebut Ratnatraya ya. Ratnatraya ini yaitu saya akan jelaskan Ratna ya. Ratna ini apa? Yang disebutkan dengan Triratna apa? Keranjang ya. Ini di belakang baca. Kalau Triratna kan dari depan ya, Triratna. Kalau ini dari belakang ya, Ratnatraya. Ratna itu keranjang, Triya itu 3 ya. Bahasa Sanskertanya Tri itu Triya ya, bahasa Sanskertanya ya. Jadi kalau di Indonesia tuh sebutannya Ratnatraya ya. Nah, dijelaskan lebih lanjut, nama-nama ini dikenal dalam agama Buddha ya. Ratnatraya yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi penyebutan Triratna di Indonesia ya,
yaitu Ratnatraya ya. Ini penemuan yang pertama ya. Penemuan pertama yaitu di Sumatera, di prasasti ini, di satu prasasti ya yang berada di Talangkuo ya. Dan prasasti ini peninggalan era Sriwijaya. Kemudian di Jawa Tengah ya. Yang kedua ini di Jawa Tengah ya. Di Candi Mendut ada arca besar, ada 3 ya, yang merupakan wujud dari Ratnatraya atau Triratna yang terdiri dari yang di tengah ya. Ada yang pernah ke Candi Mendut ya? Oh, belum ya? Ada 3 ini. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada arca Werocana ya. Werocana yang di sebelah kanan ada Awalokiteswara dan yang sebelah kiri ada Wajrapani ya. Kenapa ini disebut sebagai Triratna? Werocana ini adalah penyebutan ya Buddha Sakyamuni ya atau Buddha Gautama di Indonesia itu sebutannya Werocana ya. Kemudian itu sebagai wujud Buddha, kemudian Awalokiteswara itu sebagai wujud dari Dhamma, dan Wajrapani ini yang di sebelah kiri ini sebagai wujud dari Sangha ya. Nah, kalau kita amati bersama di depan arca ini ada simbol Dhammacakka ya, Dhammacakka tapi yang itu apa segi 4 ya. Itu apa ya? Itu bukti yang kedua ya. Bukti yang kedua bahwa di Indonesia ada Triratna, simbol Triratna, tapi sebutannya itu ya Ratnatraya ya. Dan kemudian ini ada lagi di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur di sekitar tahun 2024 kemarin, sebenarnya tahun 2023 saya pribadi sudah dikasih ya, sudah di apa ya, sudah diinfo oleh salah satu arkeolog ya dari Padang. Kemudian ini memberitahukan bahwa itu ada di Candi Gentong itu ada ini loh, ada penemuan Buddha yang penting. Nah, di tahun 2024 kemarin di Candi Gentong ditemukan pripih ya. Pripih itu salah satu ini ya, salah satu sebuah ini sebagai motivasi ya, yang isinya itu diantaranya itu ada beberapa jenis logam, kemudian ada beberapa jenis ini ya, logam dan yang lain tuh. Kemudian di situ arcanya itu apa? Bentuknya ini mirip seperti yang di candi ini, yang di Candi Mendut ya. Itu bentuknya persis ya, persis yang di Candi Mendut, bentuk ininya ya, bentuk gambarnya ya. Itu penemuan yang ketiga ya. Dan yang di Bali ini memang agak berbeda ya. Di Bali ini ada, sebenarnya ada di sekitar kita ya. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama pernah ke pura, pernah ke apa, kalau mendengar istilah Rong Telu yaitu Ratnatraya yaitu Triratna itu, karena sudah ini ya, sudah bercampur dengan budaya sini, jadi sebutannya kalau di Bali itu Rong Telu ya. Itu ya. Ini merupakan ini ya. Ini merupakan perjalanan yang panjang ya untuk menemukannya. Ini semua ya. Dan itu jadi di Indonesia Triratna itu sebutannya ini ya, Ratnatraya ya. Dan bagaimana kita berlindung kepada Triratna? Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama masih mengingat ini ya? Parita itu apa? Tisarana ya. Budang ya, Budang Saranang Gacami ya, kemudian Dhamma Saranang Gacami, kemudian Sanggang Saranang Gacami. Nah, bagaimana cara kita berlindung kepada Triratna? Salah satunya yaitu dengan mendaraskan atau mengulang kembali dan memahami parita ini ya, Triratna ya, yaitu syairnya Budang Saranang Gacami, kemudian Damang Saranang Gacami, kemudian Sanggang Saranang Gacami. Budang Saranang Gacami ini diartikan sebagai aku pergi berlindung kepada Buddha. Damang Saranang Gacami itu aku pergi berlindung kepada Dhamma, dan Sanggang Saranang Gacami yaitu memiliki arti aku berlindung kepada Sangga ya. Nah, kata-kata ini disabdakan ya oleh Sang Buddha Gautama sendiri, bukan oleh para siswa atau makhluk lain. Pada suatu ketika di Taman Rusa Isipatana di dekat Baranasi, sabda ini disampaikan
oleh Sang Buddha kepada 60 arahat ya. Yang pertama, ini yang angkatan yang kedua, yang pertama kan ada 5 itu, 5 siswa utama ya. Ini yang kedua ada 60 arahat. Kemudian Buddha menyampaikan ini ya, menyampaikan saya tentang perlindungan, yaitu Budang sarang gacami, Damang sarang gacami, dan Sanggang sarang gacami. Dan ketika para bibi ini berangkat, 60 arahat ini berangkat menyebarkan dhamma demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Nah, Budang sarang gacami memiliki arti yaitu bahwa setiap orang mempunyai benih kebudayaan ya dalam dirinya. Dan setiap orang dapat mencapai seperti apa yang dicapai oleh Sang Buddha ya. Sebagai pelindung, Buddha bukanlah pribadi betapa utama ya, melainkan para Buddha yang mewujud dari bodi atau benih kebudayaan dan yang mengatasi keduniawian ya atau lokutara ya. Nah, kemudian Budang sarana gacami, aku artinya diri kita sendiri, pergi berlindung ya. Pergi berlindung ini memiliki arti yaitu menjalankan yang telah diajarkan Buddha, yaitu menjalankan dhamma untuk sebagai menguatkan diri sebagai perlindungan kepada Buddha. Kemudian yang kedua yaitu Dhammang sarana gacami, yaitu sebagai perlindungan ya yang terkandung atau dalam ajaran terdapat di dalam batin manusia yang masih berada di alam duniawian ya, melainkan 4 tingkat kesucian beserta nibbana ya, yang dicapai pada akhir jalan. Dari aspek yang lain pula, dhamma sebagai pelindungan adalah kama kita sendiri. Sebab keberadaan kita adalah hasil dari karma kita sendiri yang lampau dan karma kita sendiri yang sekarang. Karena itu karma adalah dharma ya. Ada itu ya. Makanya ada setiap pagi itu ada perenungan ya, perenungan tentang itu apa? Perenungan tentang ya. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terlahir dari perbuatanku sendiri, terhubung dengan perbuatanku sendiri. Apapun yang perbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Itu sangat penting untuk ini ya. Penting untuk kita renungi bersama di setiap pagi dan malam ya. Kemudian Sanggang sarana gacami, yaitu sebagai perlindungan ya. Berarti persamuan para biku yang telah mencapai tingkat kesucian ya. Mereka ini adalah teladan yang patut dicontoh ya. Makna sesungguhnya dari perlindungan ini ialah kemampuan yang pada setiap orang untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Nah, tingkat kesucian ini tidak melulu ini ya, tidak harus mencapai ya yang sesuatu yang wah itu enggak. Paling tidak pada saat kita detik ini ya, hari ini kita dalam kondisi damai, tentram dan bahagia, itu juga sebuah ini ya, sebuah pencapaian ya. Karena jarang ya mungkin jarang ya yang bisa ini ya, yang bisa senyum untuk bisa ini aja ya, untuk bisa ini bibirnya untuk ini aja bibirnya senyum aja itu masih butuh proses ya. Makanya kita perlu ini ya, salah satunya dengan ini mengingat kembali perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sama, marilah kita hening sejenak ya, untuk mendoakan ya para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita ini kepada mereka. Kondisi ini marilah kita mulai. Ya cukup, dan tidak lupa saya mengingatkan untuk menjaga kesehatan ya,
kesehatan ini sangat penting. Kenapa? Karena di zaman yang serba cepat ini ya, zaman apa ini ya? Mungkin itu ya, apa ada sebutannya ya? Kalau itu apa? Kalau mie itu apa? Mungkin iya, salah satunya kita harus itu ya, paham ya, paham tentang ya, bahwa kita memahami dhamma, ajaran dari Sang Buddha yang telah kita pahami, dapat kita praktekkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari. Akhir kata, namo saya adu budaya, namo budaya. Baik, Anumodana Bante atas khotbah dhamma yang disampaikan. Semoga khotbah